Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Farel Zahran Lubis dengan NPM 208260102. Pada video kali ini kita akan membahas kelistrikan sel. Terdapat beberapa poin-poin penting yang dibahas di kelistrikan sel. Yang pertama, definisi kelistrikan sel. Kelistrikan sel didefinisikan sebagai kemampuan untuk memindahkan muatan ion-ion tersebut di ruangan satu ke ruangan yang lain. Kelistrikan sel pada manusia ialah berupa ion karena pada dasarnya tubuh manusia mengandung ion positif berupa Ca2+ dan Na+, sedang ion negatif pada manusia berupa Cl-. Selanjutnya, biolistrik. Biolistrik adalah ilmu yang mempelajari tentang potensial listrik pada organ tubuh. Biolistrik pada tubuh manusia bersumber dari ATP, di mana ATP dihasilkan oleh mitokondria melalui respirasi sel. Dasar biolistrik yaitu ada 3. Yang pertama, biolistrik, yaitu kelistrikan di dalam sel atau jaringan hidup. Yang kedua, ada sel saraf, ialah sel peka terhadap rangsang. Dan yang ketiga, transport zat, merupakan membran sel atau plasma. Bagaimana sistem saraf bekerja? Yaitu cara kerjanya, sistem saraf adalah dengan menerima dan meneruskan rangsangan ke pusat saraf atau pengantaran impuls di sel saraf. Yang kedua, bagaimana proses terbangkitnya impuls? Yaitu dengan peristiwa kelistrikan di sel saraf atau depolarisasi dan potensial aksi impuls. Mengapa bisa terjadi? Karena keterlibatan ion-ion di dalam kompartemen tubuh, terutama ion Na dan K di ekstrasel dan intrasel. Membran sel semi permeabel merupakan pertukaran ion. Potensial membran merupakan potensial yang diakibatkan oleh adanya perbedaan muatan pada sisi dalam dan sisi luar membran sel. Potensial membran istirahat yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, potensial reseptor, kedua, potensial sinaps, dan ketiga, potensial ASI. Perbedaan potensial atau kelistrikan antara di dalam sel dengan di luar sel. Contohnya yaitu seperti Yanto ini. Yanto memiliki membran potensial minus 70 MV. Berarti di dalam sel Yanto memiliki muatan listrik lebih negatif sebanyak 70 MV dibandingkan di luar sel. Mekanisme kelistrikan sel. Proses kelistrikan pada sel saraf saat neurotransmitter dilepaskan dari ujung akson suatu sel saraf ke dendrit pada sel saraf lain. Maka impuls akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Impuls ini akan membaca ion Na+ yang awalnya terdapat di luar membran akson menjadi masuk ke dalam membran akson. Membran dalam akson menjadi lebih positif saat menerima rangsangan listrik atau impuls. Impuls kemudian akan mengalir atau bergerak di sepanjang membran akson hingga ke ujung akhir sel saraf. Saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf, maka neurotransmitter akan dilepaskan lalu kembali menuju sel saraf lain atau sel tujuan. Tegangan listrik pada sel saraf berdasarkan keberadaan impuls. Pada sistem saraf pusat terdiri dari otak, medula spinalis, dan saraf perifer. Saraf perifer adalah saraf yang mengirim informasi sensoris ke otak atau ke medula spinalis. Hal yang dapat mempengaruhi perubahan pada membran istirahat atau kelistrikan sel adalah permeabilitas dari membran terhadap ion. Ion yang mempengaruhi potensial membran istirahat ada 2. Yang pertama natrium dan yang kedua kalium.
Jika membrannya permeabel, ion untuk berpindah melewati membran, maka ion tersebut berdifusi. Sekian penjelasan saya tentang kelistrikan sel. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah kata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.